Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada masa yang lampau, pusat komunikasi di satu desa itu adalah jambur. Jambur itu ialah seperti pendopo. Disitulah biasanya kaum laki-laki berkumpul untuk berbagi informasi tentang tentu kehidupan mereka sebagai petani dan juga perdagangan dan juga tentu tentang keluarga dan juga tentang keamanan kampung mereka. Tetapi kemudian ini bergeser ke kedai, karena kedai bisa sambil minum, sehingga kedai pun menjadi juga pusat informasi, sehingga orang yang tidak ke kedai sering kehilangan informasi. Tetapi sekarang pusat informasi itu bukan lagi jambur, bukan lagi kedai, tapi sudah Google. Nah, Google itu apa saja yang mau kita cari, Google selalu sediakan. Tetapi saya kira Google pun tetap terbatas. Oleh karena itulah kita mencoba menjadikan gereja itu juga menjadi pusat informasi, pusat komunikasi, pusat pusat persekutuan. Oleh karena itu saya kira ibu-ibu sudah mulai menerapkan ini. Mereka sungguh sudah menyadari bahwa persekutuan kaum ibu adalah komunitas yang sehat. Itu yang sering saya dengar, karena ketika mereka membutuhkan bukan hanya informasi, tapi membutuhkan satu sikap terhadap satu keadaan yang mereka hadapi, maka persekutuan itu bisa menjadi jambur dan kedai kopi atau menjadi Google yang memberikan saran-saran berdasarkan pengalaman-pengalaman rohani dari anggota mereka. Dan oleh karena itulah juga saya ingatkan melalui kesempatan ini untuk pemuda juga melakukan hal yang sama, dan juga kaum bapa terutama juga untuk melakukan hal yang sama. Mengapa? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita berbagi pengalaman itu dan semua disoroti oleh kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya berdasarkan pada pengalaman, bukan hanya berdasarkan pada kebenaran sosial, tetapi pada kebenaran kitab suci. Sehingga ketika kita berbagi, ketika kita harus mengambil sikap terhadap satu keadaan, maka dasar dari pengambilan sikap itu ialah kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita masih dalam semangat kepenuhan Roh Kudus, meneruskan beberapa minggu lalu kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus dengan tema martir pertama yang tidak sia-sia. Martir pertama yang tidak sia-sia, teksnya itu dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 sampai dengan pasal 8 ayat 3. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan itu, saya ingin mengajak kita melihat dua konteks atau dua latar belakangnya. Yang pertama ialah dalam Kisah Rasul pasal 2 dilaporkan bahwa khotbah Petrus yang demikian berani dan juga demikian keras sampai menusuk hati banyak orang dan mengakibatkan 3.000 orang bertobat. Tetapi pada pasal 7 dikisahkan khotbah Stefanus yang berani menusuk hati para pemimpin agama dan menyebabkan seorang menjadi mati, yaitu Stefanus sendiri. Dari dua peristiwa ini barangkali muncul pertanyaan, apakah hasil yang berbeda itu karena cara yang berbeda? Nah, maka jawabannya ialah tidak. Karena kematian Stefanus begitu dihargai dan bahkan menjadi penyebab pertobatan Rasul Paulus. Dan juga disebutkan orang-orang saleh meratapinya sebagai tanda penghormatan terhadap Stefanus. Dan juga sampai dengan hari ini saya belum pernah membaca ada ahli kitab suci yang menganggap khotbah Stefanus salah sehingga menyebabkan kematiannya. Dan bila dibandingkan dengan khotbah Petrus, maka khotbah Petrus lebih baik sehingga menyebabkan 3.000 orang bertobat. Saya belum pernah membaca informasi tentang itu. Oleh karena itu saya masih tetap berkeyakinan bahwa walaupun menyebabkan kematian, tetapi khotbah Stefanus itu khotbah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan bahkan kematiannya pun kematian yang berkenan kepada Tuhan, karena kematiannya memberikan keberanian kepada banyak orang dan bahkan membawa pertobatan kepada seorang yang bernama Paulus. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian seperti apakah yang dimaknai sebagai kematian yang agung? Maka kalau kita baca dari perjanjian lama, terutama pada masa bapak-bapak leluhur,
maka kematian yang agung itu ialah kematian yang disebut dengan suntuk umurnya, atau dalam istilah orang Karo barangkali ini istilah ialah sudah cawir metua. Itulah kematian yang agung. Kemudian diupacarakan dengan 7 hari 7 malam mereka meratapinya, dan kemudian dikuburkan di kuburan leluhur. Nah, itulah kematian yang dianggap agung. Tetapi kemudian gereja mula-mula membuat tradisi yang baru dengan kematian Stefanus. Walaupun muda, tetapi karena kematiannya itu karena bersaksi atas nama Tuhan, maka itulah yang kemudian sekian lama dianggap kematian yang agung. Sehingga banyak kemudian orang, ya pada abad pertama, abad kedua, bahkan sampai pada awal-awal abad keempat pun, sebelum 313, Kaisar Konstantinus mengakui agama Kristen sebagai agama yang sah di seluruh kekaisaran, kematian karena martir itu adalah kematian yang begitu diagungkan, sehingga kuburannya pun bahkan disakralkan, dan banyak orang kemudian berkunjung ke kuburan itu ya untuk mengingat semangat dari orang yang mati itu, semangat untuk memberitakan Injil. Nah, inilah barangkali yang disebutkan oleh Hairil Anwar, sama dengan semangat kaum eksistensialis dengan mengatakan sekali berarti sesudah itu mati. Yang artinya adalah hidup hanya sekali, buatlah hidup ini berarti. Tapi dalam iman Kristiani, hidup yang berarti itu ialah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang melakukan kehendak Tuhan, hidup yang melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi saksi bagi namanya. Saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7 tadi, mulai dari 51. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di Alkitab masing-masing. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat pada ayat 51 dengan ayat 53. Inilah petikan atau kesimpulan dari atau bagian akhir dari khotbah Stefanus. Karena mulai dari ayat 1 kita bisa baca bagaimana Stefanus menyampaikan khotbahnya. Saya ambil 3 ayat inilah kira-kira tantangan terhadap orang-orang yang mendengarnya.
Dikatakan memang dengan tegas, dengan sangat lugaslah. Stefanus mengatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Saya kira memang ini sangat to the point ya, sangat langsung sekali mengungkit tentang tabiat, tentang karakter orang-orang Yahudi yang berulang-ulang disampaikan dalam kitab Keluaran dan juga kitab Bilangan ya. Bagaimana kerasnya hati mereka sehingga seorang seperti Musa yang sangat lembut, paling lembut hatinya di seluruh dunia pun gagal memimpin orang-orang ini. Karena akhirnya Musa pun marah juga. Saya kira saya pernah bertanya juga kepada beberapa teman ya. Bukan bertanya, di satu pertemuan beberapa teman yang tidak lagi menjadi pendeta, kemudian menyaksikanlah, aku lebih baguslah katanya menggembalakan domba daripada menggembalakan jemaat. Lalu bertanya, mengapa? Kalau menggembalakan jemaat itu bisa hipertensi katanya, bisa stroke kita gara-gara mungkin jemaatnya keras kepala. Waktu itu saya belum terlalu lama lah di Giki ya, sehingga saya lupa memberitahukan kalau dia di Giki Cimahi barangkali dia tidak akan stroke karena jemaat Giki Cimahi baik-baik. Amin. Saya kira betul lah ya. Paling-paling yang ada agak-agak keras sedikit, paling-paling soal itu ya, soal pengumuman pendeta tarigan ya, soal apa itu, soal pakai masker ya. 1-2 ada ya, biasalah ya. Kalau semua kita penakut kan susah juga. Kalau ada yang pemberani kan kita lihat, rupanya darahnya darah apa itu, darah pejuang ya, sehingga tidak takut dengan COVID-19. Tapi tadi Dika sudah menyatakan kegentarannya dan semua pengerja terus mendoakan, bukan hanya setiap sermon, tapi setiap hari didoakan supaya semua jemaat bisa luputlah dari COVID-19 ini, sampai nanti berakhir pandemi ini, semualah kita selamat dalam jumlah yang tetap utuh. Jangan ada yang kurang karena COVID-19. Kemudian ayat 53, Stefanus lagi menegaskan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Inilah isi dari khotbah Stefanus yang mengatakan kekeras kepalaan, keterbukaan hati dari orang-orang yang mendengarkan, yang tidak menerima Tuhan Yesus yang sudah datang untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kemudian ayat 54, inilah reaksi para pemimpin agama itu. Apa yang kemudian mereka katakan di ayat 54? Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Nah, jadi tertusuk hati itu bisa menyebabkan 2 hal. Tertusuk hati lalu kemudian marah. Tertusuk hati bisa kemudian membuat orang bertobat. Kita ingat ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud, tertusuk hatinya. Tetapi setelah tertusuk hatinya itu, dia berlutut, bersujud, bertobat, mengakui kesalahannya dan minta untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi para pemimpin agama ini tertusuk hatinya dan mereka menjadi sangat marah. Jadi marahnya itu sampai histeris ya, karena luar biasa kemarahan mereka atas tantangan, atas penelanjangan Stefanus terhadap tabiat dan terhadap kelakuan mereka, termasuk dari leluhur-leluhur mereka. Maka disebutkan mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Begitulah tingkat kemarahan karena ditegur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira tidak ada di Gigi Cimahi yang sampai marah kalau ditegur oleh firman Tuhan ya. Paling-paling ketika ditegur oleh firman Tuhan langsung ditangkis ya, dibelokkan ke kiri atau dibelokkan ke kanan ya. Bukan ke aku, tapi ke suamiku atau ke istriku atau ke saudaraku sana, ke temanku sana. Paling-paling begitulah. Tidak ada yang sampai gertakan gigi. Jadi kalau level kekerasan hati ya berarti masih lebih rendah lah dibandingkan dengan para pemimpin agama ini. Bagaimana respon Stefanus dengan kemarahan dari para pemimpin agama itu? Di ayat 55 dan 56 disampaikan. Tetapi
Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini kembali istilah yang di Kisah Para Rasul sampai dengan pasal 12 itu banyak sekali berulang-ulang kita dengar. Penuh dengan Roh Kudus. Maka Stefanus pun penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat. Saudara-saudara, ini kehormatan yang sangat istimewa. Nah, saya baca dari pasal 1 sampai dengan pasal 7 ini, dan bahkan pasal-pasal demikian, di pasal 10 memang ada orang yang berbicara dengan malaikat di pasal 10 itu, perwira Italia itu, tetapi tidak melihat. Ini keistimewaan yang didapatkan oleh seorang Stefanus, yaitu melihat kemuliaan Allah dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Stefanus bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi sesuatu yang berharga dan bahkan sesuatu yang mulia, sehingga dia pun mendapat kemuliaan dari Allah dengan bisa melihat kemuliaan Allah dan Tuhan Yesus di sebelah kanannya. Lalu kemudian katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, betapa istimewanya, betapa luar biasanya upahlah yang diterima oleh Stefanus, karena pada akhir menjelang kematiannya, dia dimuliakan dan melihat sesuatu yang sangat mulia. Bagaimana kemudian respons dari para pemimpin agama itu? Kita lihat di ayat 57 dan juga 58. Maka berteriak-teriaklah mereka. Bukannya mereka bertobat, tapi malah semakin marah. Dan kemudian mereka menutup telinga mereka karena tidak mau mendengar apa yang diucapkan oleh Stefanus. Dan kemudian serentak menyerbu dia. Ayat 58 firman Tuhan katakan, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Nah, mereka melakukan ini sesuai dengan hukum Musa, bahwa orang yang menghujat Allah maka harus dilontari dengan batu, dilempari dengan batu sampai kemudian mati. Dan kemudian ini yang menarik, frasa berikutnya, dan saksi-saksi, yaitu orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu tadi, meletakkan jubah mereka. Saya mencoba mencari tafsiran apa artinya meletakkan jubah. Saya tidak mendapatkannya, tetapi dari beberapa penjelasan yang disampaikan, ini dari juga beberapa terjemahan yang dipakai, meletakkan jubah ini artinya ialah posisi Saulus pada waktu itu ialah sebagai saksi. Jadi dengan demikian dia menyetujui tindakan yang dilakukan oleh orang-orang itu untuk melontari Stefanus dengan batu sampai dengan mati. Saulus hadir di situ mendengarkan khotbah dari Stefanus dan kemudian dalam posisinya sebagai seorang penganiaya jemaat, sebagai seorang tokoh agama Yahudi, menyetujui atau mengesahkan perbuatan tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin agama itu terhadap Stefanus. Ayat 59, ini respon Stefanus kembali, dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saudara-saudara, pasti kita ingat siapa yang pernah mengatakan hal yang sama, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Betapa istimewanya Stefanus melakukan hal yang mirip dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Inilah tanda cinta Stefanus yang demikian tinggi terhadap Tuhan Yesus, sehingga dalam keadaan kesakitan itu, bukannya dia merintih, bukannya dia mengeluh, bukannya dia histeris dengan kesakitan yang demikian hebat, tetapi yang ada di hatinya ialah meneladani Tuhan. Sehingga dia kemudian mengucapkan apa yang Tuhan Yesus ucapkan ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Dia katakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini pun ucapan Tuhan Yesus juga, bahwa orang-orang yang menyalibkannya tidak tahu apa yang mereka perbuat, sehingga Tuhan Yesus mendoakan supaya mereka mendapat pengampunan dari Tuhan juga. Dan itu juga yang dilakukan oleh Stefanus. Saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita, bahwa teladan agung kita ialah Tuhan Yesus Kristus.
maka tentu kehidupan yang agung, kehidupan yang baik, kehidupan yang benar ialah kehidupan yang meniru Tuhan Yesus. Itulah juga alasan mengapa saya mempertimbangkan supaya kalau saya mati, saya ingin dikuburkan juga seperti Tuhan Yesus, yaitu dikuburkan dengan kain kafan, bukan dengan peti gaya orang Eropa, atau dibakar gaya orang Hinduisme, gaya leluhur kita orang Karo. Kalau menurut saya yang sesuai dengan yang dilakukan teladan Tuhan Yesus itu ialah memang mati kita dengan dikafani, sesuai dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara-saudara, pendek frasa ini, kalimat ini, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya, ini sama seperti di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja selalu dikatakan bahwa apa yang diperbuat oleh raja ini semua sudah tertulis dan kemudian meninggallah ia. Dan apa yang dilakukannya semua sudah tertulis. Tetapi perkataan ini mengandung makna yang demikian agung karena ada beberapa kalimat di atasnya yang menjelaskan bagaimana kematian yang luar biasa yang terjadi pada Stefanus. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Perkataan yang tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang percaya, yaitu bahwa ketika dia mati, dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Yesus dan kemudian juga memohonkan pengampunan kepada orang-orang yang melontarinya dengan batu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal 8 ayat 1, ini info tentang peran Paulus. Jadi ini ucapan yang kedua, atau informasi yang kedua tentang Rasul Paulus. Firman Tuhan katakan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Dalam terjemahan lain disebutkan bahwa Saulus setuju dengan tindakan itu. Jadi bukan hanya informasi dengan terbunuhnya Stefanus, melainkan ialah persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin agama untuk melontari Stefanus dengan batu karena tuduhan menghujat Allah. Maka pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak juga ahli misi yang kemudian menafsirkan ayat 1 ini. Mengapa Tuhan izinkan terjadi penganiayaan? Karena untuk meruntuhkan kenyamanan. Karena orang-orang Kristen sudah mulai nyaman di Yerusalem dan mereka tidak mau keluar dari Yerusalem. Padahal yang Tuhan inginkan ialah supaya berita Injil itu sampai ke Judea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Oleh karena itulah, karena mereka tidak mau, maka Tuhan kemudian mengizinkan terjadi penganiayaan sehingga akhirnya apa yang Tuhan kehendaki itu kemudian bisa tergenapi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kadang-kadang kalau terjadi penderitaan, karena barangkali Tuhan mau kita keluar dari kenyamanan kita dan tidak mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan entah ada kerugian, entah ada sakit penyakit, entah ada kegagalan, tapi itu semua adalah cara Tuhan untuk membimbing kita kembali ke jalan Tuhan. Karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tabiat kita manusia ialah mencari kenyamanan. Karena itu arti budaya. Budaya itu artinya ialah segala upaya manusia untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Maka dengan kenyamanan itulah kita terkurung akhirnya. Bukan Tuhan menolak kita untuk menikmati kenyamanan, tapi jangan sampai kenyamanan menghalangi rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Lalu ayat 2 firman Tuhan katakan, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Saudara-saudara, mengapa disebutkan orang-orang saleh? Apakah ini hanya para pemimpin jemaat atau juga dengan semua orang percaya? Kalau menurut saya, ini sebenarnya yang menguburkan Stefanus itu adalah orang-orang percaya. Tetapi mengapa disebutkan di situ orang-orang saleh? Itu untuk menambahkan makna betapa berharganya kematian dan acara penguburan Stefanus itu, sehingga disebutkan orang-orang saleh menguburkan, bukan tukang kuburan yang menguburkannya, melainkan orang-orang percaya yang begitu mengasihi Tuhan. Mereka juga merasa mendapat kehormatan untuk menguburkan Stefanus
dan kemudian meratapinya dengan sangat untuk menunjukkan persetujuan mereka atau penghargaan mereka terhadap cara kematian Stefanus. Lalu ayat 3, ini informasi ketiga lagi tentang Rasul Paulus. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, nanti kita akan melihat bagaimana di pasal 9 pertobatan Rasul Paulus. Oleh karena itu menjadi renungan bagi kita ialah bagaimana kita hidup dan bagaimana kita mati. Stefanus hidup sangat singkat, sama seperti Tuhan Yesus juga hidup sangat singkat, hanya 30-an tahun. Tetapi kematiannya menginspirasi umat manusia sepanjang masa, sampai hari ini dan bahkan sampai dengan selama-lamanya. Jadi bukan soal panjang lamanya kita hidup, melainkan apakah hidup kita sudah kita buat berarti bagi Tuhan. Tema kita tahun ini diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 13, itu adalah penyesalan sekaligus pengakuan dari Raja Salomo yang panjang umurnya, tetapi setengah umurnya salah hidupnya. Sehingga kemudian dia menulis hikmat itu untuk dibaca oleh seluruh orang Israel dan juga oleh seluruh umat manusia. Takutlah akan Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Itulah intisari kehidupan. Bukan soal panjangnya kita hidup. Berapa lama pun kita hidup, pertanyaannya ialah taatkah kita selama kita hidup kepada Tuhan. Dan yang kedua ialah bagaimana mati kita. Ini pun juga bukan soal matinya di rumah sakit atau matinya karena apa, tetapi apakah ketika kita misalnya meninggalkan dunia ini pun kita meninggal dengan tetap takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Itulah manusia yang agung, itulah yang mau kita capai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup dan bagaimana kita mati. Mati kita, hidup kita pun berkenan kepada Tuhan, mati kita pun berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti kata Rasul Paulus, bagiku mati adalah keuntungan. Sebenarnya mati pun keuntungan karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi hidup ini berguna bagi kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bertekad dalam hati kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menata hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, bersaksi bagi kemuliaan Tuhan dengan hidup kita, dengan perkataan kita. Jangan menyakiti hati orang lain, jangan gara-gara kita katakan jangan menyakiti hati orang lain, walaupun orang mencuri, walaupun orang berbuat salah, kita tidak mau menegur. Tentu kita sudah belajar dari Stefanus, kita harus juga menyatakan kebenaran. Karena jangan kita biarkan terus karena kompromi kita hidup dalam ketidakbenaran, karena akan berakhir juga dengan tragedi kalau kemudian kita berkompromi dengan ketidakbenaran sedikit lama-lama jadi bukit dan kemudian terjadilah revolusi kalau kita membiarkan terus ketidakbenaran bersama-sama dengan kita. Tetapi mari kita sampaikan kebenaran dan kita sampaikan kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.